Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang aplikasi dari statistik Bose-Einstein ya. Nah, di aplikasi statistik Bose-Einstein ini, statistik itu diterapkan pada assembly boson. Ya, assembly boson. Jadi ini termasuk assembly kuantum, di mana assembly boson itu yaitu partikel kuantum dengan spin yang merupakan kelipatan bulat dari H/2V. Nah, apa saja partikel boson itu? Yang termasuk pada partikel boson itu yaitu foton, fonon, dan atom helium. Nah, salah satu aplikasi dari statistik Bose-Einstein itu adalah salah satunya ya radiasi benda hitam. Jadi pada radiasi benda hitam ini itu menggunakan statistik Bose-Einstein. Nah, benda hitam dapat dianalogikan sebagai kotak yang berisi gas. Jadi maksud gas di sini itu bukan molekul gas, tapi sesuatu yang sangat banyak ya jumlahnya, sehingga dianalogikan sebagai gas. Nah, jadi gas di sini maksudnya itu adalah foton ya, jumlah foton yang sangat banyak, di mana jumlah foton itu tidak selalu konstan karena diserap oleh atom dinding kotak, dan sebaliknya atom-atom dinding kotak pun dia dapat memancarkan foton ke dalam ruang kotak. Nah, maka faktor Bose-Einstein untuk gas foton itu 1/E pangkat E per KT min 1, di mana alfanya itu sama dengan 0. Jadi ketika alfanya dimasukkan sama dengan 0, maka kita dapatkan faktor untuk statistik Bose-Einstein itu 1/E pangkat 1 per E pangkat E KT min B min 1. Jadi di sini yang adanya itu adalah faktor betanya. Berapa faktor beta itu kan min 1 per min 1 per KT ya, beta itu. Nah, jadi alfanya dia sama dengan 0 parameternya. Nah, oke, foton itu direpresentasikan oleh gelombang berdiri dalam kotak karena foton itu merupakan kuantum gelombang elektromagnetik, di mana kerapatan keadaannya yaitu 4V D lambda per lambda pangkat 4. Nah, ini persamaannya kita peroleh pada bab sebelumnya tentang rapat keadaan kuantum ya. Nah, ini 4V D lambda per lambda pangkat 4 di rapat keadaan kuantum di 3 dimensi. Nah, karena memiliki dua kemungkinan untuk arah polarisasinya, maka kerapatan gelombang stasionernya itu dikalikan 2, di mana rapat keadaan itu G dalam variabel lambda D lambda sama dengan yang ini dikali 2 menjadi 8V D lambda per lambda pangkat 4. Nah, jumlah foton dengan panjang gelombang lambda sampai dengan D lambda adalah, maka jumlah fotonnya itu N dalam variabel lambda D lambda sama dengan rapat keadaannya dibagi dengan faktor dari statistik Bose-Einstein G lambda D lambda per E pangkat E KT min 1. Maka energi foton yang memiliki panjang gelombang lambda sampai D lambda, energinya ya adalah E sama dengan, dimana kita ambil definisi dari energinya itu sama dengan Hc per lambda. Maka energi dalam variabel lambda sama dengan Hc per lambda dikali dengan jumlah fotonnya. Jadi Hc per lambda dikali N lambda D lambda. Nah, maka kita peroleh, nah kita substitusi ya yang ini N lambda D lambdanya sama dengan G lambda D lambda dibagi dengan faktor dari Bose-Einstein-nya ya, faktor dari statistiknya, sehingga yang ininya kita mana G lambdanya kan, nah yang ini disubstitusi ya, G lambdanya ke sini dibagi dengan ini, nah kemudian disubstitusi lagi ke energinya sehingga kita peroleh energinya itu sebesar 8 Hc per lambda pangkat 5 D lambda per E pangkat Hc per lambda KT min 1. Nah, ini untuk distribusi energi ya, distribusi energi radiasi benda hitam. Nah, di sini hukum pergeseran Wien. Nah, hukum kita lihat ya, hukum pergeseran Wien di sini. Jadi di sini adalah ini kita lihat grafik antara kerapatan daya terhadap panjang gelombangnya. Kita lihat semakin suhu bendanya itu semakin tinggi dari 3000 Kelvin, 4000, 5000, 6000 itu setiap puncaknya itu bergeser ke arah panjang gelombang yang kecil. Mulai dari puncak ini ya untuk suhu 4000, kita lihat di sini puncak suhu 5000 dan di sini puncak untuk suhu 6000 Kelvin. Maka kita lihat setiap puncaknya itu bergeser ke panjang gelombang yang lebih tinggi. Kenapa bisa terjadi pergeseran seperti itu? Mari kita lihat ya. Nah,
Nah, sekarang kita akan menentukan berapa jadi di si puncak ini itu terjadi di panjang gelombang maksimumnya itu di panjang gelombang berapa. Maka yang akan kita tentukan adalah panjang gelombang maksimumnya. Nah, bagaimana mencari atau menentukan panjang gelombang maksimumnya? Nah, kita lihat. Nah, untuk menentukan panjang gelombang maksimum, maka persamaan yang harus dipenuhi adalah ini, di mana kita turunan dari E lambda terhadap lambda itu harus sama dengan 0. Nah, jadi kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendiferensialkan fungsi energi dalam panjang gelombang lambda terhadap lambda itu harus sama dengan 0. Itu untuk menentukan panjang gelombang maksimumnya. Jadi dengan menggunakan persamaan energi pada persamaan sebelumnya, E lambda sama dengan 8Hc per lambda pangkat 5, ini kita peroleh persamaan energinya di radiasi benda hitam ya. 8VHc per lambda pangkat 5, 1 per E pangkat Hc per lambda Kt min 1. Nah, dengan menurunkan E lambda terhadap D lambda ya ketika dipenuhi sama dengan 0, maka lambdanya maksimum, maka di sini kita akan bermain di diferensial kan. Nah, untuk menyederhanakan pendiferensialan ya, proses diferensiasinya, maka kita misalkan X-nya itu lambda Kt per Hc. Nah, jadi ini dipangkat dari epsilonnya Hc per lambda Kt, kita misalkan lambda Kt per Hc-nya itu sama dengan X ya, sehingga penulisannya menjadi lebih sederhana. Nah, jadi di sini muncul E pangkat 1 per X, di mana X-nya itu adalah lambda Kt per Hc. Nah, muncul X pangkat 5 itu supaya di sini muncul X-nya ya, X pangkat 5 itu untuk memudahkan nanti diferensialnya. Nah, jadi ketika kita memunculkan di sini X pangkat 5, maka yang ini lambda maka lambda pangkat 5 pun ya di sini diubah ke supaya jadi kan ini kalau dipangkatkan 5 lambda Kt per Hc itu kan pangkat 5 menjadi lambda pangkat 5 Kt per Hc pangkat 5. Nah, untuk meniadakan lambda pangkat 5-nya ini ya. Nah, ini kan lambda mana? Nah, jadi X-nya itu dia lambda pangkat 5-nya itu sudah include di sini di X-nya gitu ya. Kan ini kalau dipangkatkan X pangkat 5 menjadi lambda pangkat 5. Nah, si pangkat 5 itu sudah masuk di sininya, sehingga tinggal Kt per Hc-nya dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan Kt per Hc, maka di sini dikalikan Kt per Hc pangkat 5, karena di X ini sebetulnya sudah mengandung Kt per Hc pangkat 5. Jadi Kt per Hc pangkat 5 dibagi Kt per Hc pangkat 5 itu akan sama dengan 1. Nah, kemudian setelah bentuknya itu seperti ini, maka tinggal kita turunkan ya. Maka D lambda diturunkan terhadap lambda. Nah, kita lihat di sini variabelnya yang jadi ini kan konstanta ya segini. Yang ini adalah variabel. Nah, di sini muncul variabel X, sedangkan kita harus menurunkannya dalam variabel lambda. Sehingga di sini ada sedikit manipulasi matematis juga. Jadi di sini diferensialnya tentu saja kita harus terhadap X kan. Maka di sini penyebutnya itu diubah ya. Jadi D lambda dibagi per dx kali per D lambda. Jadi di sini kita hadirkan dx. Nah, dengan menghadirkan dx, maka D E lambda bisa diturunkan terhadap dx. Yang ini persamaan ini diturunkan terhadap dx. Nah, sedangkan kita harus menghadirkan dx per D lambda supaya apa? Supaya tidak mengubah arti dari matematis ini. Maka kita turunkan dx terhadap lambda ya. Jadi dx per D lambda, maka ini diturunkan terhadap lambda akan menghasilkan Kt per Hc ya. Kan lambdanya diturunkan terhadap lambda sama dengan 1. Jadi sisanya Kt per Hc. Maka dE lambda per D lambda menjadi bentuknya Kt per Hc dE lambda per dx. Nah, selanjutnya ini senantiasa kita tulis ya Kt per Hc. Nah, maka ini kita turunkan terhadap X dE lambdanya. Yang ini kita turunkan terhadap X. Nah, saat ini kita turunkan terhadap X, ini kita tulis ya konstantanya di depan. Kt per Hc dikali 8VHc, ini konstantanya ditulis lagi. Kemudian kita turunkan yang ini suku yang ada variabel X nya terhadap dx. Nah,
ini DE lambda terhadap DE lambda terhadap D lambda itu harus sama dengan, ini syaratnya ya, syarat supaya lambdanya maksimum itu sama dengan 0. Maka ini kan konstanta ya, konstanta kalau sama dengan 0 itu otomatis yang ini juga harus sama dengan 0 ini hasilnya, hasil turunan ini harus sama dengan 0. Maka ddx dikali 1 per x pangkat 5 pangkat 1 per x min 1 itu harus sama dengan 0 ya. Maka ini diturunkan seperti biasa saja ya. Ini coba ya diuraikan nanti. X pangkat 5 kali pangkat 1 per x, ini x pangkat 5 kali x pangkat 5 dikali min 1 menjadi min x pangkat 5. Nanti ini didiferensialkan pakai diferensial parsial kan, ini jadi ada dua suku kan, x pangkat 5 sama pangkat min pangkat 1 per x, kemudian suku kedua x pangkat 5. Jadi ini diturunkan saat x pangkat 5 diturunkan, maka pangkat min x dia jadi konstanta. Ketika pangkat min x nya diturunkan, maka x pangkat 5 dia jadi konstanta. Seperti itu, pokoknya dia menggunakan diferensial parsial ya, diferensial parsial. Nah ini kan menjadi nanti x pangkat 5 diturunkan terhadap x, nanti hasilnya akan seperti ini, sama dengan 0. Nah setelah ini, nah sebetulnya nah ini solusinya ya, solusi dari diferensial ini supaya mudah itu langsung aja buka Wolfram Alpha atau Wolfram di Matematika ya. Nah solusinya itu langsung saja persamaan ini dimasukkan ke Wolfram. Nah nanti akan diperoleh solusinya itu x nya sama dengan 0,194197. Nah karena lambdanya itu tadi lambda KT per HC ya, maka saat x-nya ini sebesar 0,194197, maka berubah lambdanya menjadi lambda maksimum. Jadi lambda maksimum ini adalah panjang gelombang maksimum yang telah memenuhi syarat tadi ya, ketika d lambda per d lambda itu sama dengan 0. Nah kemudian ini ya menjadi ini kan konstanta ya, HC sama K nya itu kan konstanta, jadi disatuin konstanta semuanya di sini. Nah dengan K nya itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule Kelvin, H nya ini kemudian menghasilkan lambda maksimum kali T itu 2,8 kali 10 min 3 meter Kelvin. Nah ini tidak lain adalah hukum dari pergeseran Wien. Makin tinggi suhu benda, maka makin pendek penyegelombang yang dipancarkan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.